Wah, kok jadi seperti ini ya? Padahal ini pesta 5 tahunan ya. Artinya di sini ya pesta demokrasi 5 tahunan. Jadi fenomena seperti ini menurut saya fenomena yang biasa sekali ya. Apalagi di sini disusul dengan berita yaitu Nasdem melaporkan SBY ke Barreskrim Polri terkait berita bohong. Wow, menurut saya sudah nggak asik sekali ya di sini dalam menyikapi perpolitikan yang berkembang. Menurut saya sudah tidak asik kalau ketika sudah melapor seperti ini. Menurut saya sudah tidak asik lagi lah. Di sini dari Republika, yaitu Partai Nasdem bakal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri pada Senin 4 September 2023. Nasdem melaporkan SBY karena alasan melakukan hoax karena terindikasi menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong terkait situasi politik saat ini, kata undangan resmi DPP Nasdem yang diterima republika.co.id di Jakarta. Adapun pelaporan akan dilakukan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Syaroni ke Barreskrim Polri, Jalan Trunojoyo nomor 3, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada pukul 9. Republika.co.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada petinggi Nasdem alasan mereka melaporkan SBY. Nah, jadi di sini pada pukul 9 pagi tadi ya, yaitu rencananya SBY akan dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait berita bohong. Nah, seharusnya ya kita harus berkaca pada Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ya, yaitu bahkan juga dihina dan bahkan juga ada berita bohong terkait IKN yang dijual ke Cina dan bahkan juga sudah mengolok-olok Presiden Joko Widodo. Tapi Presiden Joko Widodo juga santai, bahkan juga tidak pernah melaporkan yang bersangkutan. Di sini tiba-tiba ketika ada fenomena yang kemarin dari surat yang beredar, Anies Baswedan memilih AHY sebagai pendampingnya, tiba-tiba memilih Muhaimin Iskandar dari PKB. Ya tentu sajalah di sini reaksi dari Demokrat pasti juga marah dan bahkan juga semua baliho-baliho juga sudah diturunkan yang bergambar Anies dan juga AHY itu diturunkan. Menurut saya ini reaksi yang sangat wajar saja lah. Kalau ada berita bohong atau apa itu kembalikan kepada masyarakat dan luruskanlah berita hoax yang disampaikan oleh petinggi Demokrat tidak seperti ini ya, melainkan opini dibalas opini, serangan hoax dibalas dengan serangan pembenaran dan lain sebagainya. Jadi bukan malah melaporkan. Menurut saya demokrasi di Indonesia juga tidak asik sekali, apalagi fenomena-fenomena seperti ini terjadi 5 tahunan. Masyarakat sudah cerdas kok dalam memilih seorang pemimpin, sudah cerdas sekali. Masyarakat juga sudah cerdas memilih pemimpin itu harus dilihat dari track recordnya, rekam jejaknya. Padahal juga masyarakat itu sudah tahu lah karakter Pak SBY ya seperti ini, ya gampang terbawa perasaan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat sudah paham betul lah di sini. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh Kang Manto 123, jahat bukan? Buntut keluarga Demokrat dari Koalisi Perubahan berujung melaporkan ke polisi. Nasdem akan laporkan sejumlah petinggi Partai Demokrat termaksud Pak SBY ke Barreskrim. Kira-kira tanggapan Pak SBY seperti apa ya? Saya prihatin atau jahat bukan? Kemungkinan juga lagi-lagi yang disalahkan Presiden Joko Widodo ya, ketika dari Nasdem akan melaporkan Pak SBY terkait pemberitaan bohong. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Saya penasaran kira-kira banyak yang setuju yaitu petinggi Demokrat akan dilaporkan ke Barreskrim oleh Nasdem. Di sini dari petugas parkir, apa kesalahan pidananya? Mungkin Anies nggak terima dikatain pengkhianat. Saya suka keributan ini. Nggak boleh gitu. Lakuwe sing salah sapa sing ngelaporaken sapa. Dadi bingung inyong Kang. Jangan pusing-pusing Kang. Oskadon panjen oye, semakin seru haha. Bukan main jahat. Loh, harus pakai jalur hukum juga ta? Nggak bahaya ta? Nggak bisa duduk semeja gitu ta? Dinner gitu, ngopi-ngopi gitu. Sekarang aja udah ribut urus kepentingan masing-masing. Lah gimana nanti kalau misal terpilih boro-boro mikirin rakyat, yang ada malah ribut mulu? Tentu saya bisa jawab, tapi sangat tidak elok demi keamanan bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu Bang. Iya, padahal dulu juga berkoalisi kesana kemari itu bersama Anies Baswedan dan bahkan juga AHY. Kemanapun Anies berada di situ ada AHY. Tetapi tiba-tiba Nasdem akan melaporkan petinggi Demokrat, kan sungguh di luar dugaan sekali ya. Dan pasti berita ini sangat mengejutkan, yaitu dari Demokrat sendiri dan bahkan juga yang lainnya pasti juga akan terkejut mendengar berita ini. Dari dulu yang dipuja-puja, saat ini malah ya seperti itulah. Bahkan dari berita ini CNN Indonesia
yaitu Dewan Pimpinan Pusat Nasdem menyatakan akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat ke Bareskrim Polri pada 4 September. Kabar rencana laporan Nasdem dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Benar, SBY akan dilaporkan, kata Ali saat konfirmasi pada Minggu 2 September. Ali menjawab pertanyaan soal rencana Nasdem melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beberapa orang pengurus DPP Demokrat yang akan kita laporkan, imbuhnya. Namun Ali enggan mengungkapkan lebih lanjut soal dugaan kasus dalam laporan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan pengumuman resmi soal itu pada Senin 4 September besok. CNNindonesia.com menghubungi sejumlah pengurus Partai Demokrat menanggapi rencana pelaporan Nasdem ke Bareskrim tersebut. Dari sekian jajaran pengurus, hanya Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief yang merespon. Namun ia tak menjawab soal rencana laporan Nasdem tersebut. Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan sekaligus mencabut dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini menurut saya sih hanya konsekuensi saja ya, yaitu seharusnya diterimalah konsekuensi seperti ini ketika Anies memilih PKB. Apalagi juga kita ketahui ya, dari Demokrat itu memang selalu mereaksi apapun dan juga terbawa perasaan. Itu juga sering dilakukan oleh Pak SBY pada waktu lalu ya. Itu juga sering terbawa perasaan. Jadi menurut saya hal seperti ini menurut saya hal yang lumrah, karena masyarakat saat ini juga sudah cerdas-cerdas ya dalam menentukan sikap politiknya. Jadi menurut saya tidak usah berujung pelaporan seperti ini. Apalagi juga di sini yaitu pemilihan presiden atau pemilu hanya 5 tahun sekali. Jadi ya biarkan sajalah fenomena ini terjadi. Di sini bahkan Refli Harun juga tidak setuju ya, yaitu Nasdem melaporkan petinggi Demokrat bikin politik jadi nggak asik, ujarnya. Di sini rencana Partai Nasdem melaporkan petinggi Partai Demokrat dinilai terlalu berlebihan. Apalagi kalau ternyata tak ada unsur pidana dalam laporan tersebut. Politik sudah nggak asik lagi kalau sudah seperti ini. Bisa nggak kita nggak main polisi? Masa politik begini pakai polisi-polisian seperti sebuah kejahatan saja. Kalau memang misalnya mengungkapkan kata-kata kasar, kata-kata keras, ya di counter dong dengan sebuah penyikapan, ucap pakar hukum tata negara Refli Harun dalam unggahan di kanal YouTube Ulas Berita yang dikutip dari redaksi pada 4 September. Kalau misalnya belum memerintah sudah saja main polisian, bagaimana nanti kalau memerintah, sambungnya. Ya, logika saja. Sebelum masuk ke pemerintahan, belum menang Pilpres 2024 sudah main polisi-polisian seperti ini. Refli meminta Nasdem untuk menghargai ruang berpendapat atau berdebat, sehingga aksi Nasdem mempolisikan sejumlah pengurus Demokrat justru menimbulkan pertanyaan besar. Dalam pandangan Refli, wajar Demokrat emosi karena Demokrat berpikir mereka akan bisa menempatkan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Tapi kalau main kuat-kuatan, main hebat-hebatan, main lobby-lobbyan, main siapa yang punya kuasa dan lain sebagainya, yang nggak asik politik ini. Politik justru asik kalau orang bisa membangun argumentasi secara cerdas, tidak perlu pakai perangkat hukum, tuturnya. Ya, menurut saya juga hampir sama sih dengan Refli Harun ya. Walaupun Refli Harun berada di oposisi, tapi saya sangat setuju sekali. Ya, memang respon Demokrat itu menurut saya juga hal yang wajar sekali, karena AHY itu sudah dipilih Anies Baswedan, tiba-tiba di penghujung Surya Paloh memilih Caimin dan juga disetujui oleh Anies Baswedan. Itu juga merupakan suatu yang sangat biasa sekali, yang pasti juga akan terjadi di perpolitikan Indonesia. Pasti juga sangat wajar. Jadi tidak usah baper, tidak usah main lapor-laporan. Menurut saya lebih membuat perpolitikan di Indonesia semakin asik kalau menurut saya sih.